saya apresiasi kalau di bidang hukum kepada Prof. Wajib Mahfud itu hukumnya. secara akademik. Tapi kalau secara fakta di lapangan, saya termasuk orang yang miris. Keberpihakan kepada umat Islam amat sangat kurang. Kalau dia sekarang menjadi cawapresnya Ganjar, yang dijual kemudian adalah panglima hukum, karena hukum di negeri ini sedang dipertanyakan, itu sebenarnya pukulan bagi Prof. Mahfud. Kemarin-kemarin dia kemana saja? Dia diberikan pemegang amanah tertinggi di negeri ini sebagai Polhukam. Hukum tidak tegak-tegak amat. Pembantu presiden. Oh iya, presiden itu menunjuk Polhukam kalau di bidang hukum. Mau menunjuk siapa? Mau menunjuk Ma'ruf Amin yang dijadikan, kalau dalam tanda kutip mungkin dikursikan di rumahnya, nggak dimanfaatkan. Seharusnya Pak Mahfud itu memberikan peluang servis yang terbaik bagi negara ini di bidang hukum, utamanya kepada umat Islam. Salah satu contohnya, kasus KM50 itu sampai kapanpun jejaknya tidak akan pernah terhapus. Bagaimana FPI selama ini kemudian dikucilkan dan sekarang tidak, dalam tanda kutip, tidak dikeluarkan registernya, yang kemudian beliau beralih menjadi FPI juga, tapi bukan Front Pembela Islam. Dan itu di umat Islam akan terngiang terus. Dan di Madura FPI itu besar, Mas. Saya kok nggak yakin orang Madura itu mendukung Prof. Mahfud karena terganjal kasus itu. Jadi pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana dia kemudian percaya diri bahwa Prof. Mahfud dalam hal ini cawapres nomor urut 3 bisa menang 1 putaran. Mudah-mudahan 2 putaran masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah 2 putaran masuk itu. Gimana Mas ini? Kalau soal masuk, yakin seyakin-yakinnya masuk. Kita berharap agar APBN kita hemat untuk pemilu 1 putaran. Ganjar Mahfud yang memenangkan 1 putaran itu. Nah, bagaimana yakin Menko Polhukam itu? Dari awal Pak Menko Polhukam itu selalu mendorong aparat penegak hukum itu agar bekerja sesuai dengan bekerja profesional, ya, sesuai dengan hukum acara. Semua apa yang didorong melalui politik hukumnya Prof. Mahfud itu dibuka sedalam apapun proses itu, Prof. Mahfud yang mendongkel. Kecuali agar persoalan hukum, ya, nggak diungkit-ungkit, agar persoalan hukum itu coba Mas ini ngomong kayak karena itu adalah menggerakkan ya, aparat penegak hukum. Karena antum kan sebagai pakar hukum. Sekarang dibahas KM50 itu gimana? Kok tidak ada penyelesaiannya sampai sekarang, seolah-olah mati terkubur. Dan saya yakin ketika berganti rezim itu dia akan muncul, dan yang menjadi panglima terbesar itu nanti bukan panglima hukum, justru masyarakat. Karena itu nyawa orang, Mas. Nyawa orang. Ini pertanyaannya kan pernyataan, bukan pertanyaan. Iya, pertanyaannya kan tadi seberapa yakin dengan itu. Jadi kita sangat meyakini apa yang sudah dilakukan Prof. Mahfud saat ini dan diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, bahwa apa yang digerakkan oleh Pak Menko Polhukam saat ini, ya, untuk untuk agar hukum ini jalan, maka melalui cara-caranya Prof. Mahfud, ya, semua yang berkaitan dengan hambatan hukum ini agar tetap dijalankan, agar penegak hukum kita tetap berjalan sesuai dengan hukum acara. Ya, bahwa seberapa yakin, kita yakin betul. Ya, karena hukum ini ada hukum acara yang harus dijalankan, dan Prof. Mahfud adalah Menko Polhukam yang menggerakkan aparat penegak hukum itu agar bekerja secara profesional. Saya yakin. Kalau soal KM50, ya ini kan kita tidak bermain isu kan, tetap maka harus fakta-fakta itu harus Faktanya mereka meninggal, nyawanya hilang, sampai sekarang tidak diurus. Nah, fakta-fakta itulah siapa pelakunya kan kita belum tahu nih. Karena itu tugasnya Prof. Mahfud tidak mau bermain isu, ya kan? Karena hukum itu tidak bermain isu, tetapi fakta yang harus berbicara.
bawa ke persidangan, disitulah nanti. Nah, kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia yang mendukung Prof Mahfud itu agar hukum ini digerakkan dan ditegakkan ya sesuai dengan hukum acaranya. Bagaimana Prof Mahfud ini mampu membawa Indonesia itu tegak lurus dalam mewujudkan hukum sesuai dengan tujuannya, agar cita-cita bangsa Indonesia ini dicapai keadilan sosial. Ya, jadi bahwa seberapa yakin kita, seyakin-yakinnya bahwa Prof Mahfud itu mampu membawa Indonesia itu kepada Indonesia unggul. Ya, sesuai dengan visi misi kita bahwa Indonesia akan dibawa kepada Indonesia unggul sesuai dengan cita-cita. Oke.